Dia paham Al-Quran. Bahkan dia mengajarkan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Wa tansawna anfusakum. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Itu ya. Nanti Bapak baca di Al-Baqarah ayat 44 ya. Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri. Dia rajin baca Quran. Dia bacanya bagus, imam. Dia mengerti Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan kebaikan ke manusia. Tapi dimurkai oleh Allah. Kenapa? Wa antum tatlunal kitab. Engkau membaca Alkitab dengan baik, paham, mengerti. Tapi wa tansawna anfusakum. Engkau lupa itu untuk dirimu. Paham Al-Quran sebagian. Saya mengerti Al-Quran. Saya ajarkan kepada orang. Tapi saya lupa untuk diri saya. Masalah Bapak Ibu ya. Itu pun dimurkai Allah. Ya. Jadi memang Al-Quran ini Bapak Ibu, Masya Allah, tidak ada amal yang sehebat Al-Quran. Itu kenapa ketika ditawarkan ke langit, langit menolak. Ditawarkan ke gunung, gunung menolak. Ditawarkan ke bumi, bumi menolak. Fa'abaina. Mereka menolak semua. Kenapa? Takut tidak akan mampu menjalankan isi Al-Quran. Fahamalah hal insan, hanya manusia yang mau. Bahkan al-insan zaluman jahula. Kalau manusia ini tidak menjalankan isi Al-Quran, zalimlah dia. Bila dia tidak menerima Al-Quran, bodohlah dia. Salah Ibu ya. Nah, inilah tugas kita bersama-sama nih Ibu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa motivasi ibu-ibu agar tidak berhenti pada satu titik ya dalam Al-Quran ini. Ada ya stasiun-stasiun berikutnya yang harus ibu bapak lalui ya, agar apa yang disampaikan Nabi kepada Tuhan tadi itu kita selamat darinya. Bahwa kita tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua, apa nama grup kita Ibu? Grup Tilawah. Tilawah Mandiri ya. Ibu-ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis yang penuh berkah ini, dalam rangka silaturahim anggota grup yang sudah saya tidak tahu berapa kali khatam Qur'annya Ibu ya. Karena Ibu yang melakukannya dan tidak perlu juga dilaporkan ke saya karena Allah sudah mencatat pahalanya. Mudah-mudahan begini Ibu. Kalau Ibu baca nanti di surat Al-Anbiya ayat 50 ya. Apa kata Allah di surat Al-Anbiya ayat 50? Haza zikrun mubarak anzalnahu afa antum lahu munkirun. Al-Qur'an ini kata Allah adalah zikir yang paling diberkahi Allah. Gitu ya. Jadi kata Allah haza zikrun mubarak. Al-Quran ini zikir yang paling diberkahi Allah. Kenapa kamu tidak peduli kata Allah? Kenapa Al-Quran disebut zikir yang paling diberkahi Allah Bapak Ibu? Apa arti barakah Bapak Ibu? Mubarak. Mubarak itu dikata barakah. Dan kita sering sebut kata itu ya berkah gitu ya. Keberkahan gitu ya. Barakah itu Ibu arti sederhananya sesuatu yang bernilai besar. Itu barakah. Kemanfaatannya, daya gunanya besar, walaupun sebenarnya dia kecil secara apa? Secara material. Misalnya begini. Yang barakah itu begini Ibu. Ibu biasanya makan nasi sepiring itu sendiri kenyang. Itu ukuran makan kita sendiri satu piring itu. Sekarang nasi sepiring datang kawan berdua atau anak dua. Ibu makan bertiga nasi satu piring yang biasa Ibu makan sendiri. Ternyata setelah Ibu makan bertiga, kenyang Ibu sama saja dengan makan sendiri.
yang 2 lagi kenyang juga. Maka nasi ibu yang sepiring itu barakah namanya. Dia sedikit tapi nilainya besar. Ada ibu-ibu lah, mungkin lah secambung makan, kenyang enak kan. Kalau secambung kan banyak ada ibu ya. Cuman banyak tak barakah namanya itu ibu. Jadi kita ini Bapak Ibu tak perlu dapat banyak juga. Untuk apa banyak kalau nak barakah itu? Biar sedikit tapi barakah, kemanfaatannya nilainya besar. Itu makna barakah. Jadi barakah itu bisa jadi materinya sedikit tetapi nilainya besar. Nah tadi saya tanya, kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkahi? Ibu kalau baca zikir selain Al-Quran, misalnya ibu baca tasbih, tahmid, tahlil gitu ya. Bagaimana hitungan pahalanya ibu? Per kali baca. Bahkan kata Nabi, siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 100 kali. Kalinya ibu 100 kali. Siapa yang baca misalnya kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya, panjang ya. Sekali pagi, sekali sore, begitu ya. Dapat ini. Janji Allah begini. Jadi semua zikir-zikir yang dibaca, yang kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, itu nilainya per banyak kali kita baca. Begitu kan? Al-Quran bukan. Al-Quran tidak dihitung pahalanya per ayat atau per kali atau banyaknya ibu baca. Tidak. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Bayangin ibu ya. Dan saya tidak berkata alif lam mim harfan. Tidak. Tetapi alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Ibu bapak kalau baca Al-Quran 1 huruf 10. Alif lam mim saja sudah 30. Kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya kali 10. Itu kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkahi. 1 huruf hitungan pahalanya bukan per ayat, bukan per surat. Kalau zikir lain selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Itu per kali. Itu di antara hebatnya Al-Quran. Coba kalau ibu khatam Quran, pernah hitung huruf Al-Quran? Berapa banyak hurufnya ibu? Itulah amal ibu. Ya, itu kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkahi. Dan itu kenapa Nabi katakan begini. Disebutkan Allah di surat apa? Di surat Al-A'raf 204. Ya, ibu bapak kalau baca nanti surat Al-A'raf 204, apa kata Allah? Fa iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, kalau ada orang baca Quran, kamu menyimak dan kamu dia menyimaknya, pasti rahmat Allah untukmu. Ibu ya. Ini belum baca ibu. Ini bukan untuk orang baca ini. Ayat ini untuk orang yang mendengar. Ibu ada orang baca Quran, lalu ibu dengar, kata Allah, pasti rahmat kamu, rahmat Allah untukmu. Pasti. Dan kata Nabi, orang masuk surga bukan dengan amalnya ibu. Karena kata Nabi, tidak ada satupun manusia yang masuk surga dengan amalnya. Dengan apa orang masuk surga kata Nabi? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Dan ternyata rahmat Allah itu ketika ada orang baca Quran kita dengar, rahmat Allah dapat bagi kita. Itu apa artinya ibu? Ibu yang rajin mendengar baca Quran saja surga. Itu bahasa sederhananya ibu. Ibu yang rajin mendengar saja, ibu tidak pandai baca dan tidak pernah baca. Tapi ibu senang mendengar orang yang baca Quran, surga. Surga. Bayangkan yang membaca ibu ya. Yang mendengar saja begitu, apalagi yang baca. Makanya Bapak Ibu kalau kita bacalah hadis-hadis tentang fadilah itu membaca Al-Quran itu tidak satu. Misalnya apa? Hadis Bukhari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Siapa yang membaca Al-Quran,
maka Al-Quran itu akan datang menolongnya di hari kiamat. Al-Quran itu yang datang menolongnya di hari kiamat. Hadis Al-Baihaqi menjelaskan begini, Ibu. Salasun fi kasibin min misik. Ada 3 manusia yang diamankan Allah nanti di padang mahsyar. Saat manusia berdiri 50.000 tahun dalam suasana yang panas dan mencekam, hingga ada manusia yang minta mati di padang mahsyar itu, Ibu. Karena mereka pernah merasakan mati. Kita nanti akan mati, Ibu. Dan kita tahu mati itu sakit. Tapi sakit mahsyar lebih hebat daripada sakit mati. Itu kenapa ketika berdiri padang mahsyar itu 50.000 tahun panasnya, manusia minta mati. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Begitu kata manusia itu. Wahai para malaikat, tolong mintakan ke Tuhan matikan kami. Tak kuat kita berdiri pada masa itu, Ibu. 50.000 tahun tak ada tempat duduk, Ibu. Tak ada tempat berteduh itu. Tapi kata Nabi, ada 3 manusia yang diamankan. Dia di tempat yang teduh dan sejuk, penuh aroma kasturi, wangi, hingga dia tidak merasakan la yahuluhum hisab wala yanaluhum alfaza. Tidak ada cemas, tidak ada takut, tidak ada payah, tidak ada panas, tidak ada capek, tidak ada macam-macam, tidak ada. Tenang selama di padang mahsyar. Dari 3 itu, Ibu, nomor 1 kata Nabi, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah. Manusia yang membaca Al-Quran mencari wajah Allah. Ibu-ibu, kalau ibu baca Qurannya mencari ridha Allah, bukan untuk dibanggakan, ibu orang pertama di padang mahsyar yang diamankan. Karena begitu kata Nabi, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Dari 3 manusia yang diamankan itu, nomor 1 itu pembaca Al-Quran. Kalau ibu mau bukti, nanti mati dulu, nanti lihat. Ya, kalau sekarang kan tidak bisa dilihat, karena janji baru kan. Kan sekarang masih janji, Ibu. Tapi janji itu pasti nanti itu. Ya, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu bukti Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, menjadi penolong bagi pembaca-pembacanya. Karena dia yang pertama diamankan Allah, berkat itu Al-Quran dibaca. Itu makanya ada hadis Nabi, hadis At-Tirmizi lagi begini. Suratun minal Qur'an tasfa'u li sahibi hatta yughfara lahu. Ada satu ayat, ada satu surat dalam Al-Quran kata Nabi, yang kalau itu rutin dibacanya, dan jumlah ayat cuma 30, salasuna ayat. Cuma 30 ayat. Tapi itu yang menjadi syafaatnya. Ibu bapak tidak usah khatam Quran, tidak usah. Tidak usah berkali-kali baca Quran, tidak usah. Satu surat saja kata Nabi. Suratun minal Quran. Salasuna ayat. Baca saja yang 30 ayat itu. Cukup penyelamat dia nanti di hari kiamat. Sahabat bertanya, apa itu satu surat yang 30 ya Rasulullah? Kata Nabi, Tabarakallazi biyadihil muluk. Bacalah surat Al-Muluk. Hebat kan Pak Ibu ya? Al-Quran itu. Ibu tidak usah menghatamkan Quran itu, tidak usah. Kalau tidak sempat, tidak usah. Tapi kalau bisa itu hebat. Cukup satu surat kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayah tasfa'u li sahibiha. Yang satu ayat, yang satu surat 30 ayat itu cukup menyelamatkan dia di hari kiamat. Dah hebat Bapak Ibu itu? Hebat Bapak Ibu. Ibu, bapak nanti dalam hadis sahih ya riwayat Al-Baihaqi juga, nanti Bapak Ibu di depan pintu sorga, kan kita dihalau ke sorga ya, digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, gitu ya. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Di depan pintu sorga itu nanti Ibu belum boleh masuk sorga. Belum diperkenankan Allah masuk sorga. Kecuali apa kata Allah kepada mereka yang di depan pintu sorga itu? Iqra waratil makunta turatil fid dunya. Baca Quran dulu yang dibaca di dunia. Baca Quran yang dibaca di dunia. Kemudian kata Allah apa? Naiklah setiap satu ayat ke satu surga. Alif lam mim. Oke, naik. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naik. Dan kata Allah, wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surgamu berhenti di ayat terakhir yang kau baca.
Salah Bapak ya? Kalau ibu membaca ayat cuma 1000 ayat, maka surga ibu itu akan finish di level 1000. Kalau ibu menjelang mati ini baca ayat 2000 ayat Al-Quran, maka surga ibu akan berhenti di level 2000. Mungkin belum bisa jadi tingkatnya, bisa jadi kemewahannya. Kadang kan hotel itu tidak sama kamarnya ibu, walaupun sama hotelnya. Ibu nginap di satu hotel, sama tidak bayaran kamarnya ibu? Tidak. Pasti level fasilitasnya beda-beda. Dan perbedaan tingkat derajat surga seseorang kelak, kata Nabi, ditentukan jumlah ayat yang mereka baca. Makanya kata Nabi, ratil ma kunta turatil fid dunya, kau bacalah ayat yang pernah kau baca, dan naiklah setiap satu ayat ke surga berikutnya, naik begitu terus. Masalah Bapak Ibu ya, ternyata bacaan Al-Quran ini menjadi penentu level surga kita. Makanya kata Nabi apa dalam hadis lain? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innallaha la yu'azzibu qalban wa al-Quran. Allah tidak akan pernah mengazab atau memasukkan seseorang ke neraka yang di hatinya tersimpan Al-Quran. Ibu bapak yang menyimpan Al-Quran di hatinya, walaupun mungkin satu ayat tersimpan, Allah tidak akan mengazab itu. Saya yakin bapak ibu pasti hafal Inna Atena anak. Oh, dah aman lah itu, cukup lah itu modal itu. Kalau mau mati lah, tidak apa-apa lagi itu. Kalau iyalah, kan kata Allah begitu. Ya, innallaha la yu'azibu qalban wa afihil Quran. Hati yang di situ tersimpan Al-Quran walaupun satu ayat, Allah tidak akan mengazab hati itu. Itu rahmat Al-Quran tadi. Itu disebut da'alakum turhamun tadi. Satu ayat tersimpan di hatinya, diamankan Allah. Allah tidak akan mengazab hati itu. Orang seperti itu. Apalagi kalau 30 ayat, 30 juz ya. Apalagi kalau satu Al-Quran dia masukkan ke hatinya. Makanya kata Nabi, man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Al-Quran, wa hafizah atau menghafalnya, wastazharah atau mempelajarinya, gitu ya, atau mengajarkannya, apa kata Nabi? Adkhalahullahul jannah, dianya pasti masuk surga. Yang belajar tadi, yang menghafal tadi, yang mempelajari tadi, atau yang mengajarkannya tadi, semuanya pasti masuk surga. Tidak hanya dia, wasaffa'a asrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar. Dia akan diperkenankan Allah membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Kalau ada anak Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu yang hari-harinya hidup dengan Al-Quran, mungkin dia mengajar Al-Quran, mungkin dia mempelajari Al-Quran, mungkin dia menghafal Al-Quran, salah satu 10 keluarganya diamankan Ibu, yang sudah divonis masuk neraka. Masalah Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, selamat dari azab neraka ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Nanti baca salah satunya di surat Ali Imran 91 dan baca juga nanti di Az-Zumar 47. Ya, di Az-Zumar 47 dan Ali Imran 91. Az-Zumar 47. Kata Allah begini, besok di akhirat andai manusia ya ketika melihat azab ya, andai manusia memiliki kekayaan sebanyak bumi. Ya, Az-Zumar 47. Kalau manusia memiliki kekayaan sebesar bumi, ya, ditambah lagi sebanyak itu, 2 kali bumi dia punya. Dan di ayat lain itu, kalau di Ali Imran itu 91 disebutkan, kalau dia punya emas sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban. Ya, nyo punya amehnya segadang bumi Ibu. Yang cik punya kekayaannya seluruh si bumi. Kata Allah, laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah. Di hari itu dia akan menyerahkan semua kekayaannya itu demi selamat dari azab hari itu. Andai Ibu punya ame segadang bumi, Ibu rela memberikan emas itu demi tidak diazab di hari itu. Saking takutnya manusia diazab sehingga kekayaan sebumi tidak ada gunanya.
Sekarang anak bapak ibu, kalau membaca Al-Quran, kalau belajar Al-Quran, kalau menghafal Al-Quran, kalau menghatamkan Al-Quran, 10 keluarganya yang divonis masuk neraka diangkutnya ke surga. Masalah ya? Itu bukti Al-Quran itu syafaat yang paling hebat. Itu bukti Al-Quran itu rahmat yang paling hebat. Itu buktinya Al-Quran itu zikir yang paling hebat. Jadi Allah menyebut tadi apa? Zikrun mubarak ya. Itu kenapa Al-Quran itu disebut rahmat. Nanti ibu baca di surat Yunus 57. Ya, surat Yunus 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat Bu ya. Ada 4 tuh fungsinya tuh. Mau'izah, menyentuh perasaan kita. Pelajaran yang menyentuh perasaan. Ibu tidak paham Al-Quran itu, kalau ibu dengar orang baca Quran pasti tersentuh hati ibu. Makanya kadang-kadang ibu ada orang baca Quran nangis kita ya. Itu namanya mau'izah, dia menyentuh perasaan ibu. Makanya sebenarnya ibu, orang kalau ingin melunakkan hati, rajin-rajin dengar Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran itu mau'izah, dia melunakkan hati kita. Makanya Umar bin Khattab, manusia yang paling bengis, ketika mendengar adiknya membaca Al-Quran, luntuh. Itu bukti mau'izah, dia menyentuh perasaan kita. Ya, lembut hati kita. Lalu sifa'ul lima fis sudur, dia mengobati semua penyakit yang ada dalam hati kita. Hasadnya, dengkinya, dendamnya, sombongnya, semua akan dihapus dengan Al-Quran. Kenapa Ibu? Al-Quran kitab suci, ya nak, suhufun mutahharah itu kan? Dan Al-Quran la yamassuhu ilal mutahharun, tidak disentuh kecuali orang yang suci. Itu maka ibu pegang Quran wuduk dulu. Suci ibu, makanya haid tak boleh pegang Quran, ibu tak suci. Kalau Al-Quran kitab suci, kita baca, lidah kita jadi suci, hati kita jadi suci. Dan dia mengobati semua kotoran-kotoran di hati kita. Dan hudan, tuntunan. Al-Quran itu menuntun kita karena isinya petunjuk tadi. Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Kalau sudah diikuti semua baru rahmatun. Apa rahmat tadi Ibu? Surga. Nah, karena itu Ibu, ada yang perlu juga kita jadi renungan kita lah. Apa yang harus jadi renungan kita? Itu surat Al-Furqan ayat 30. Begini. Kenapa saya sebut itu renungan kita? Rasulullah pernah mengadu kepada Allah dan aduan Nabi itu diabadikan. Al-Furqan ayat 30. Ya, surat 25 ayat 30. Nabi mengadu Ibu. Dan aduan Nabi itu diabadikan jadi ayat. Apa kata Allah? Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Dulu ketika Nabi hidup menjelang beliau wafat, beliau mengadu kepada Tuhan, ya Tuhanku, sungguh umatku meninggalkan Al-Quran. Salah Ibu ya? Kata Nabi mengadu, ya Tuhan, sungguh umatku meninggalkan Al-Quran. Kan menjadi kontradiksi Bapak Ibu. Sekarang kita saksikan penghafal Quran begitu banyak, ya nak? Anak-anak belajar Al-Quran siang malam, ya nak? Rumah tahfiz tumbuh kembang bak jamur di musim hujan, ya tak? Ibu-ibu majlis taklim berlomba menghatamkan Quran, ya nak? Kajian Al-Quran di masjid-masjid begitu ramainya, begitu tak? Lalu kenapa Nabi mengatakan umatku meninggalkan Al-Quran? Kan menjadi unik pengaduan Nabi ini. Padahal kalau kita perhatikan seperti kita ini lah. Ibu-ibu yang sudah bongkok-bongkok pun berlomba-lomba menghatam Quran. Anak-anak itu sebelum TK, sebelum SD pun sudah pada hafal Quran. Rumah tahfiz menjamur di mana-mana. Tapi kenapa Nabi mengatakan umatku meninggalkan Al-Quran? Dan itu dikadukan Nabi ke Allah. Sungguh umatku ya Tuhan, mereka meninggalkan Al-Quran. Ternyata ibu bapak, orang yang rajin membaca Al-Quran, menghatamkan, itu pun bisa jadi orang yang meninggalkan Al-Quran. Boleh jadi ibu-ibu yang khatam tiap sebentar ini menjadi bahagian orang yang meninggalkan Al-Quran. Kenapa?
Karena Bapak Ibu, ya, dengan Al-Quran ini minimal ada 4 tugas kita. Kalau ibu tidak mengikuti yang 4 itu, minimal itu, ibu termasuk orang yang hijrah, yang meninggalkan Al-Quran itu. Walaupun ibu rajin baca Quran. Karena membaca Al-Quran itu ibu, ada 4 perintahnya ibu. Ya. Membaca Al-Quran itu ada 4 perintahnya, 4 katanya. Tidak 1 ibu, 4. Pertama, Al-Quran itu bacaannya disebut qiraah. Nanti ibu baca di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Al-Muzammil ayat yang ke-20, di tengahnya baca, faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa aqimus shalah. Gitu ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa aqimus shalah. Jadi Al-Quran itu perintah pertamanya Iqra. Baca. Apa itu Iqra atau qiraah? Ya baca. Baca, ibu buka Quran, ibu baca. Mau bersuara, mau tidak bersuara, mau ada apanya, tajwidnya, mau ada tidak, mau ibu paham, mau tidak, terserah. Itu kenapa dalam salat perintahnya faqra ma tayassara minal Quran. Karena dalam salat itu kita disuruh membaca seperti bacaan yang bagus. Kan kalau salat bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu ya? Itu Iqra. Ya. Bacaan yang sifatnya umum. Ibu-ibu sekarang itu mungkin bisa levelnya ke level ini nih. Iqra. Qiraah, membaca. Banyak orang baca Quran. Tapi dia berhenti pada kata itu. Dia tidak mau melanjutkan bacaan yang lain. Padahal bacaan yang lain itu tidak hanya itu. Bacaan Al-Quran yang paling bawah itu Iqra. Bila dia sudah rajin membaca Al-Quran, tapi tidak meningkatkan bacaannya ke level berikutnya, dia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Ingat, perintah membaca Al-Quran tidak 1 katanya. Minimal 4. Ya. Minimal ada 4 perintah membaca Al-Quran. 4 kata. Ibu jangan berhenti pada kata 1. Bila ibu berhenti pada kata 1, ibu termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Karena perintahnya ada 3 lagi. Nah, jadi ibu yang khatam-khatam ini, kalau ibu berhenti pada itu saja sampai mati, ibu termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran seperti yang dikandungkan Nabi. Kenapa? Ibu tidak membaca Al-Quran dengan 3 bacaan yang lain. Nah, jadi baguslah ibu-ibu seperti ini yang khatam, tapi ibu bisa jadi yang termasuk meninggalkan Al-Quran. Karena ibu tidak mau membaca dalam bentuk lain, hanya 1 bacaan. Padahal perintahnya ada 4. Iqra 1, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca, ya baca seperti kita baca biasa dalam salat. Nah, yang kedua, itu disebutkan di surah Al-Muzammil ayat yang ke-4. Kata Allah apa? Warattilil Qur'ana tartila. Itu baca juga ibu. Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil, murattal. Bacaan tartil itu bacaan yang bagus, yang sesuai dengan makhraj ketentuan ilmu tajwid. Pas makhrajnya, pas matnya. Sehingga kata Allah, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Bacaan itu akan membekas ke hatimu. Jadi kita ini ibu baca Quran. Setelah ibu pandai membaca, ibu harus membacanya dengan bacaan yang indah. Makanya ibu perlu belajar ilmu tajwid. Itu yang ibu sebut dengan tahsin. Nah ya. Jadi ada program tahfiz, ada program itu namanya itu ta'lim, membaca, tapi ada namanya program tahsin. Untuk mendapatkan bacaan yang murattal ini, ibu perlu belajar tahsin. Jangan ibu hanya pandai membaca. Karena kalau bacaan ibu dengan bacaan yang tartil itu membekas ke hati. Coba, ibu yang pada salat di Masjid Haram, itu kadang air mata ibu mengalir enggak? Ibu paham enggak yang dibaca imam? Kenapa ibu mengalir air matanya?
bacanya menusuk ke hati ibu. Kenapa? Bacanya indah, bagus, bukannya suaranya, bacanya bersih. Itu kenapa yang jadi imam tu apa syaratnya ibu? Aqra'ukum Qur'anan, yang jadi imam tu yang paling qori, yang paling baik bacaannya. Walaupun dia masih belum dewasa, masih mumayyiz, anak-anak, tapi dia paling baik, dia jadi imam. Kenapa? Bacaan yang baik itu akan menusuk ke hati orang. Itu makanya ibu disuruh salat berjamaah itu. Karena dengan berjamaah itu khusyuk akan tercapai. Begitu tuh ibu. Kalau berjamaah khusyuk akan dapat. Nah, jadi ibu-ibu setelah ibu belajar membaca, menghatamkan Quran yang rajin, jangan lupakan tahsin. Karena perintah Allah yang kedua apa? Bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Yang itu akan menghujam ke hatimu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Karena bacaannya begitu akan menancap di hati. Karena perkataannya begitu lurus, indah, baik, berbekas. Ya. Kalau ibu berhenti pada membaca saja, tidak meningkatkan kemampuan kepada tahsinnya, boleh jadi ibu termasuk yang meninggalkan Al-Quran yang diadukan Nabi tadi. Maka perlu ibu pelajari bacanya. Memang ibu-ibu, awakku dulu belajar membaca Quran ku di surau. Itu kan ala kadar saja ibu. Pokoknya lah pandai baca lah le, ya nak. Tapi ko bara panjangnya ko, bara bulinya ko, di mana berantinya ko. Karena ibu kalau membaca Al-Quran, kalau berhentinya tidak pas, bisa jadi artinya salah nanti. Kalau mulainya tidak pas, bisa jadi artinya salah nanti. Coba, ibu baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu kalau hilanglah tasdidnya itu menjadi iyyaka na'budu, ndak iya, maka artinya cahaya matahari yang kami sembah. Hilang tasdidnya satu ibu. Artinya cahaya matahari yang kami sembah. Karena iyyaka itu sisa-sisa matahari di sore hari menjelang terbenam namanya iyyaka. Beda enggak artinya ibu? Beda ibu. Ya. Itu kenapa perlu ibu membacanya dengan tartil. Karena bacaan murattal itu akan menyentuh hati. Karena itu bacaan yang indah. Makanya ibu mulai besok setelah ini khatam, sudah alhamdulillah bagus programnya. Tapi baguskan bacaannya lagi. Namanya murattal. Ada orang sudah qori ibu. Sudah qori internasional. Tidak ada lagi yang mengatasi kemampuan dia membaca Al-Quran. Bisa jadi dia juga orang yang meninggalkan Al-Quran. Dia bukan rajin lagi membaca ibu. Qori internasional. Tapi dia bisa jadi meninggalkan Al-Quran kalau bacaannya berhenti pada murattal. Bacanya berhenti pada tartil. Kenapa? Ada bacaan ketiga yang diperintahkan Allah. Apa itu? Tilawah. Nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Alkitab. Bacalah wahyu yang ada dalam Alkitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa bacaan ketiga? Apa perintah Allah? Tilawah. Jadi ada bacaan tu qiraah, ada bacaan itu tartil, murattal, tahsin, ada bacaan tu namanya tilawah ibu. Utlu. Bacaan itu namanya tilawah. Apa itu bacaan tilawah? Bacaan watlu, tilawah itu membaca dengan pemahaman. Itu makanya sari tilawah, enak. Sari tilawah itu disarikan bacaan itu tadi. Ini loh maksudnya. Itu makanya sari tilawah namanya. Cuman di kita diterjemahkan saja. Sebenarnya yang sari tilawah itu disarikan tilawah itu. Ya, setelah dibacakan ayatnya, maksud ayat ini begini, begini, begini. Itu namanya sari tilawah. Cuman kitanya terjemahannya.
Kalau itu terjemahan namanya itu, tak sari tilawah namanya itu. Kita dengarkan bacaan Al-Quran dan terjemahan, itu bagusnya itu. Tak sari tilawah. Kalau sari tilawah, tilawah itu disarikan. Dikasih penjelasan yang dibaca tadi apa. Ibu kan tak paham yang dibaca tadi kena bahasa Arab. Ini loh maksudnya, itu sari tilawah. Jadi tilawah itu artinya membaca dengan pemahaman. Itu kenapa setelah itu ada kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar gitu ya. Kenapa dihubungkan tilawah dengan fahsya dan munkar? Karena orang kalau paham Al-Quran mustahil berbuat fahsya dan munkar. Karena Al-Quran tuntunan, petunjuk. Dia mengajarkan yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Mana mungkin orang berbuat fahsya dan munkar kalau dia tilawatul Quran? Banyak orang qiraah Quran, banyak orang murattal dengan Al-Quran, tapi fahsya dan munkarnya enggak. Kenapa? Enggak berhenti. Kenapa? Dia belum sampai ke level tilawah. Tak paham dia tu. Maka baguslah ibu yang sudah khatam. Baguslah ibu yang murattal, yang bacanya sudah dengan tajwid, yang tahsin sudah berjalan. Tapi bila ibu tidak belajar isinya setelah itu, ibu termasuk yang meninggalkan Al-Quran juga. Salah ya? Karena perintah membaca tidak hanya ikra. Ada ratil, ada watlu, tilawah. Itu kenapa ibu perlu seperti ini. Inilah yang disebut tilawah. Saya jelaskan ayat, lalu ibu paham, baru kita terhindar daripada fahsya dan munkar. Karena Al-Quran itu ibu, kalau tidak dipelajari, tidak mungkin kita dapat petunjuk. Inilah. Di jalan raya itu kan banyak gambar-gambar sepanjang jalan, ibu. Itu gambar atau petunjuk, ibu? Petunjuk itu, ibu. Itu namanya rambu. Yang menuntun ibu, ini tidak boleh belok. Ini tidak boleh stop. Gitu ya. Ini berhenti, tidak begitu. Ibu kalau bawa orang kampung, orang dusun, nyo santiang membawa oto, pandai membawa otonya, suruh membawa oto di padang ke ibu. Nyo labrak sesado beko tu mah. Kenapa? Dia tidak paham kalau itu petunjuk. Kenapa? Tidak pernah diajarkan kepadanya. Al-Quran juga begitu ibu. Ibu mengatakan Al-Quran ini petunjuk, tapi ibu tidak pernah mempelajarinya. Di mana petunjuknya? Al-Quran ini diturunkan hudan linnas, petunjuk, tuntunan. Ibu tidak pernah mengetahui isinya. Tuntun dari mana? Makanya ibu-ibu, setelah ibu menghatam Quran, ibu tingkatkan dengan tahsin. Kalau sudah ibu tahsin, tingkatkan dengan ta'limnya, dengan mengkaji isinya. Baru ibu termasuk orang yang tidak meninggalkan Al-Quran. Ya dah? Baik. Ini orang sudah membaca. Ini orang sudah tahsin, murattal. Ini orang sudah tilawah. Masih bisa juga dia meninggalkan Al-Quran. Kenapa ibu? Karena ada perintah ketiga. Perintah keempat. Apa perintah keempat membaca Al-Quran? Disebutkan di surat An-Nisa ayat 82. Bapak-bapak kalau baca An-Nisa 82. Apa kata Allah? Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Masalah Bapak Ibu ya? Tadi kita disuruh baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oh, belum berhenti. Ada kedua. Warattilil Qur'ana tartila. Udah, belum berhenti juga. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Belum berhenti juga. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tugas terakhir engkau, kata Allah, tadaburi Al-Quran. Apa itu tadabur Bapak Ibu? Tadabur itu dari kata dubur. Dubur itu bagian belakang. Kalau bagian depan namanya kubul. Ya nak? Mentadaburi Al-Quran itu artinya berusaha mencari makna di bagian belakang ayat. Ayat ini Bapak Ibu, Al-Quran ini ada makna depan, semua orang bisa melihat. Kalau makna depan.
Kalau makna belakang itu ibu, itu orang tertentu yang bisa melihat. Misal, saya kasih contoh begini. Ibu bapak nanti baca surat Ar-Ra'du ayat 17. Surat Ar-Ra'du ayat 17. Surat 13 ayat 17. Mari kita lihat ayatnya. Ya. Ar-Ra'du ayat yang ke-17. Ya. Di ayat itu Allah mengumpamakan yang hak dan yang batil. Ya. Seperti apa? Air turun dari langit. Air itu pertama turun di mana? Di gunung-gunung, di tempat-tempat yang tinggi, di hutan, di bukit-bukit. Begitu ya? Lalu air tadi di bukit, dia hanya lewat saja di bukit-bukit, kata Allah. Lalu gimana lagi? Dia terus mengalir. Lalu air di mana berkumpul? Di lembah-lembah. Begitu ya? Kata Allah, air itu nanti akan berkumpul di tempat-tempat yang rendah. Fasalat audiyatun. Audiyah itu jamak wadi. Wadi itu artinya dataran rendah, lembah. Ya. Jadi kata Allah Bapak Ibu, air itu akan berkumpul di tempat yang rendah. Tak begitu sifat air? Ada air di gunung? Tak ada Ibu. Air turun di gunung. Betul, dia turun di gunung. Karena di gunung itulah air turun pertama hujan. Makanya di perbukitan itu sering hujan. Di tempat tinggi banyak hujan. Tapi air tak akan menetap di tempat tinggi Ibu. Kata Allah, air itu akan mengalir terus mencari tempat yang rendah. Fasalat audiyatun. Dia akan menetap di wadi-wadi, di lembah-lembah. Semakin dalam itu lembah, maka semakin banyak air berkumpul di sana. Begitu enggak? Semakin rendah itu tempat, semakin banyak air berkumpul. Itu semua orang paham maknanya. Apa yang Ibu pahami di ayat itu? Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang, semua orang paham itu tilawah. Semua orang paham, itulah tilawah. Kita sudah paham. Allah menyebutkan sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu namanya tilawah Ibu ya. Ibu sudah sampai ke tilawah itu? Sudah itu? Tapi Ibu belum tadabbur. Karena ada makna di belakang itu. Apa makna di belakang itu? Begini. Air apa fungsinya? Menyirami tanah yang gersang. Begitu ya? Air itu menyirami tanah yang tandus sehingga dia tumbuh menjadi subur. Gitu ya? Jadi air itu tujuannya menyirami fisik, menyirami badan kita. Tak begitu fungsi air? Ibu ada berapa fungsi unsur Ibu? Dua ya? Jasmani, rohani. Jasmani Ibu disiram dengan apa? Air. Rohani Ibu disiram dengan apa? Ilmu. Ilmu kan? Makanya siraman rohani namanya. Sekarang Ibu ke rohani Ibu lagi disiram nih. Dengan apa disiram? Bukan dengan air. Dengan ilmu. Makanya ya kita rajin-rajinlah menyiram rohani kita. Menyiram itu maksudnya apa? Belajar. Tak begitu? Makanya Ibu sekarang dapat siraman rohani namanya. Ya, mari kita dengarkan siraman rohani. Kan begitu kan Ibu ya? Dari ustaz kita gitu ya. Saya sekarang sedang menyiram rohani Ibu. Kalau Ibu mau menyiram badan pakai air. Itu kan? Kalau badan Ibu kotor, siramlah dengan air. Kalau badan Ibu panas, gersang, siram pakai air. Kalau hati, kalau rohani Ibu kotor, siram dengan ilmu. Rohani Ibu gersang, siram dengan ilmu. Jadi air dan ilmu sama sifatnya ya. Apa sifatnya? Menyirami. Bedanya yang satu menyirami rohani, yang satu menyirami jasmani. Itu kan? Baik, berarti ilmu dan air sama. Itu kenapa kalau air turun dari Allah, dari langit, ilmu juga turun dari langit. Tak begitu? Kan ilmu dari Allah kan? Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu dari Allah. Ya.
Apa sifat air tadi? Di samping menyirami, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semakin rendah itu tempat, semakin banyak air di sana. Begitu kan? Ilmu juga begitu, Ibu. Sifat ilmu, dia akan mencari tempat-tempat di mana hati yang tawaduk. Ibu kalau berada dalam kesombongan di dalam majlis, maka air itu akan lewat saja ke ibu. Ilmu tidak akan bercokol di hati ibu. Ilmu hanya akan masuk, bercokol, bersemayam di hati yang rendah. Ibu kalau sudah merasa lebih hebat dari guru, tidak usah datang lagi ke majlis. Air hanya lewat saja, Bu. Dia tidak akan nongol di hati, dia akan menempel di hati ibu. Itu kenapa di majlis ini ada aturan. Duduk lebih rendah dari guru. Tidak begitu. Tidak boleh lebih tinggi. Ibu kalau duduk lebih tinggi dari guru, air tidak akan naik ke atas. Kayak sekarang, air mengalir ke bawah. Karena saya ditinggikan duduknya. Itu kenapa orang alim disuruh tinggikan derajatnya oleh Allah. Karena air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Bila guru duduk di lantai, ibu jangan pernah duduk di atas kursi. Kenapa? Ilmu tak pernah naik, ibu. Ilmu turun. Seperti sifat air. Itu kenapa ibu kalau ada yang tak setuju dengan ustaz, ibu bertanya karena ibu tak tahu. Bukan menguji atau membandingkan dengan orang lain. Karena kalau begitu ibu di majlis, ilmu tidak akan masuk dan bersemayam di hati yang tinggi. Apa Allah berkata begitu? Tidak. Kenapa kita paham? Karena kita mencari di balik yang tadi. Mencari makna di balik yang tadi itu namanya tadabbur. Dan tidak semua orang memahami itu, ibu. Apa yang baru saya katakan kepada ibu-ibu ini, inilah yang disebut tadabbur namanya. Itu level yang paling tinggi bacaan Al-Quran. Kalau ibu memahami makna umum, semua paham, itu level tilawah namanya. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu ibu sudah sampai ke level tilawah. Ibu sudah paham makna ayat. Sudah. Tapi belum tentu ibu selamat dari orang yang meninggalkan Al-Quran. Karena ada perintah keempat baca Quran. Itu apa? Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah kalian pernah mentadaburi Al-Quran itu? Coba ibu bapak bayangkan. Sebanyak makna di depan ayat, sebanyak itu pula makna di belakang ayat. Setiap ayat itu punya makna depan dan punya makna belakang. Dan makna belakang itu tidak semua orang bisa melihat. Makanya ibu, dihabiskan 70 tahun usia kita belajar Al-Quran, tidak cukup. Kenapa? Bacaan Al-Quran itu ada 4. Faqra'u, warattil, watlu, wa tadabbaru. Dan kita sampai di mana? Nah makanya untuk memotivasi ibu-ibu, saya sarankan mulai hari ini, kalau ibu sudah konsisten membaca, mulai tingkatkan ke level 2. Tahsin. Bila sudah ibu bagus tahsinnya, tingkatkan ke level 3, tilawahnya lagi. Undanglah ustaz yang agak berkompeten di bidang tafsir. Kami ingin tahu makna ayat ini. Kalau ibu sudah sampai ke level tilawah, cari pula apa makna-makna yang ada tersembunyi di balik itu. Dan itulah Al-Quran. Itu kenapa Al-Quran itu mukjizat. Nah, itu yang perlu jadi renung kita tadi, ibu ya. Surah Al-Furqan ayat yang ke 30 ya. Kata Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku mereka meninggalkan Al-Quran. Inna qaumi ittakhazu hazal Qur'ana mahjura. Mereka meninggalkan Al-Quran. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ada tugas yang lebih hebat lagi semua sebenarnya Bapak Ibu ya, dari membaca ya. Apa yang lebih hebat dari membaca itu Bapak Ibu? Mengamalkan isinya. Ya enggak? Itu yang lebih hebat lagi. Makanya kata Allah, ada manusia yang dimurkai Allah. Dia ahlul Quran. Dia paham Al-Quran. Bahkan dia mengajarkan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Watansawna anfusakum.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Itu ya. Nanti Bapak baca di Al-Baqarah ayat 44 ya. Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri. Dia rajin baca Quran. Dia bacanya bagus, imam. Dia mengerti Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan kebaikan ke manusia. Tapi dimurkai oleh Allah. Kenapa? Wa antum tatlunal kitab. Engkau membaca Alkitab dengan baik, paham, mengerti. Tapi watan sauna anfusakum. Engkau lupa itu untuk dirimu. Dan mungkin ini saya yang dituju dengan ayat ini. Saya paham Al-Quran sebagian. Saya mengerti Al-Quran. Saya ajarkan kepada orang. Tapi saya lupa untuk diri saya. Masalah Bapak Ibu ya. Itu pun dimurkai Allah. Ya. Jadi memang Al-Quran ya Bapak Ibu, Masya Allah. Tidak ada amal yang sehebat Al-Quran. Itu kenapa ketika ditawarkan ke langit, langit menolak. Ditawarkan ke gunung, gunung menolak. Ditawarkan ke bumi, bumi menolak. Fa'abaina. Mereka menolak semua. Kenapa? Takut tidak akan mampu menjalankan isi Al-Quran. Fahamalahal insan. Hanya manusia yang mau. Wa kanal insan zaluman jahula. Kalau manusia ini tidak menjalankan isi Al-Quran, zalimlah dia. Tapi bila dia tidak menerima Al-Quran, bodohlah dia. Salah Ibu ya. Nah, inilah tugas kita bersama-sama nih Ibu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa motivasi ibu-ibu agar tidak berhenti pada satu titik ya dalam Al-Quran ini. Ada ya stasiun-stasiun berikutnya yang harus ibu bapak lalui ya, agar apa yang disampaikan Nabi kepada Tuhan tadi itu kita selamat darinya. Bahwa kita tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Ibu kalau mati, pertanyaan pertama di alam barzah apa? Dalam kubur. Al-Quran. Ma rabbuka. Ma nabiyuka. Ma imamuka. Apa imammu, tuntunanmu. Imam itu tuntunan. Imam kan begitu. Kan siap gerak. Maju jalan gitu ya. Kemana nama itu? Di depan dia tuh. Allah akan tanya, ma imamuka. Imammu apa? Al-Quran. Allah tanya. Berapa hukum Al-Quran yang kau ketahui? Apa jawabannya? Andai ibu bisa menjawab, ma imamuka Al-Quran. Oh, kata malaikat, berapa hukum yang ada dalam Al-Quran? Wah, you tak mengerti ya. Wah, tak bisa tu ibu ya. Nah, karena itu perlulah. Nah, paling tidak, kalau pengajian-pengajian sekali seminggu, paling tidak tu levelnya sudah tilawah. Ibu sudah paham. Makanya ibu semuanya ambil. Yang qiraahnya ambil. Yang tafsirnya ambil. Yang pengajaran isinya ambil, yang tilawahnya, yang tadaburnya jangan lupa juga. Tadabur Al-Quran namanya. Ya, memahami makna-makna yang halus di balik kandungan Al-Quran. Gitu. Nah, begitulah ibu-ibu sebagai motivasi. Kalau ada pertanyaan, gimana bagusnya kita seorang guru mengajarkan pendidik jika kita dalam haid. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu membaca Al-Quran fi kulli ahwalihi, dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan junub. Yang dilarang itu memegang mushaf namanya. Mushaf itu ini mushaf. Lembaran-lembaran ini, ini suhuf namanya ini. Sahifah. Ini sahifah namanya ini. Banyak namanya suhuf. Dibukukan namanya mushaf. Yang dilarang ini, karena ini disebut suhufun mutahharah. Suhuf yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh suhuf kecuali yang suci pula. Yang tak boleh itu ibu yamas, menyentuh langsung dengan tangan. Kalau ibu pakai sarung tangan, dibolehkan. Atau Al-Qurannya pakai kulit, kulitnya tidak menyatu dengan ini. Kalau ini menyatu ibu. Kalau ini tidak boleh ibu sentuh, karena menyatu dengan Quran.
Tapi kalau ada kulit khusus, ya misalnya ini ada kulit dari kulit hewan yang tidak menyatu dengan ini, boleh dipegang kulitnya. Yang tak boleh tangan ibu langsung ke mushaf. Kan ini lembaran suci, ibu. Harus dalam keadaan suci. Ibu kalau belajar mengajar, dipakai HP bisa, kan ada program. Ibu yang haid boleh baca Quran lewat HP. Karena HP bukan Quran. Ya. Tak mushaf. HP itu program, memori. Sama juta amboka. Di kepala amboka ada Quran ke ibu. Walaupun tak banyak. Maka kalau aku tak boleh bawa ke kamar mandi ibu. Suci, kamar mandi jorok. HP boleh tak bawa ke kamar mandi? Boleh. Di sini ada Quran Ustaz, tapi tak Quran itu. Itu program. Sama dengan otak saya tadi. Maka ibu di otak saya ini ada Quran, walaupun tak banyak tadi. Dan kepala saya tak pernah saya tinggalkan kalau masuk kamar mandi ibu. Saya bawa terus tuh. Ya. Kenapa? Tak apa-apa, ini yang memori. Ini sama aja nih. Makanya memegang HP tak perlu berwuduk. Ibu kalau ngajar Quran tak usah pegang mushaf. Ini Quran ada. Dibantu sekarang. Aman. Ya. Nah, karena itu tidak menghalangi orang yang haid itu, tidak terhalang orang yang haid itu mengajarkan Al-Quran. Nah, yang tak boleh itu masuk masjid, iya. Memang begitu. La taqrabus salata wa antum sukara. Itu ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa abiri sabilin. Jangan pula orang yang junub masuk masjid, salat dan mendekati tempat salat sampai dia mandi. Dia itu. Jadi yang dilarang tu megang Quran, mushaf, masuk masjid dan tawaf. Makanya Aisyah ketika haji wada, haid Aisyah, maka Nabi suruh dia haji. Semua ritual haji kerjakan kecuali tawaf di Ka'bah. Tak apa-apa, ibu ajarkanlah. Tak ada masalah itu. Membaca, boleh membaca. Jangan ibu haid tak baca Quran, nanti setan banyak je ibu. Karena orang kalau tak baca Quran, setan banyak je. Karena kata Allah begitu. Wa may ya'su an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, yang jauh dari menyebut nama Ar-Rahman, nama Tuhan, maka setan akan menguasai dirinya. Baca Quran tu ibu. Ibu mau tidur, baca ayat kursi tak? Haid? Tak baca? Bacalah. Ya tak boleh tu pegang saja, baca-bacalah. Baca yang ada di memori saja. Mengajarkan kan sama saja. Boleh kalau mengajarkan. Bahkan ibu kalau pegang, kalau mushaf boleh juga, tapi ibu kasih alat bantu. Dulu ada di kampung dulu ada namanya bulu landak ibu. Jadi guru-guru dulu kalau jual Quran aku bulu landak. Kan tak bersentuh langsung kulit kita. Kan bulu landak kan tajam runcing-runcing tu. Dulu orang ibu dengan Al-Quran ku kan dulu kan tak semurah kini dapat Al-Quran ibu. Dulu payah orang di kampung dapat Al-Quran ku ibu. Sehingga Al-Quran ku bana belo-eloan. Membukanya sudah lambik-lambik yo runcing mereka nah. Ya, dulu kau membawa Al-Quran pergi mengaji ibu, di mana belatan ibu? Mau apa kapi mudekwa. Anak-anak kini dah ada ibu dan cabik-cabik dan tangga-tangga seminggu Quran baru tangga-tangga dia nak. Dulu tak betul ibu, ke hujan hari ibu itu bermasukan ke dalam baju tu mah. Baiklah baju basah daripada Quran basah tak begitu? Okey, ni anak-anak kini tak jali dia tu ibu. Ya, tapi begitulah boleh. Masih ada ibu? Silakan. Sebentar. Ada yang mengatakan yang pakai hati Al-Qur'annya boleh dipegang. Enggak. Kecuali kitab tafsir. Kalau tafsir memang itu bukan Quran, itu buku. Tapi kalau yang terjemahannya enggak Quran, mushaf. Karena terjemahan itu tidak mengurangi bobot Al-Quran. Kalau kitab tafsir, Qurannya sudah kehilang bobotnya. Kenapa? Tulisannya lebih banyak daripada ayatnya. Terjemahannya jangan. Yang tafsirannya enggak apa-apa. Kitab tafsir sebulan peganglah, enggak apa-apa. Itu kan itu bukan mushaf. Ini mushaf ini. Ya. Kecuali yang bobot tulisannya lebih banyak kini. Ini misalnya memang terjemahan, tapi terjemahanku lah dulu penjelasan tambahan, itulah tafsir itu, enggak Quran itu.
Tapi kalau ahli bahasa saja, bukan mushaf tak boleh pegang. Itu kenapa saya katakan tadi ibu perlu levelnya ke tilawah, ke tadabbur, sehingga ibu kalau ada Al-Qur'an yang salah ibu paham. Ini ibu ditukar saja satu kata ibu tak mengerti itu kalau Al-Qur'an ditukar. Kan ibu hanya membaca saja seumur hidup. Ditukar ini zalika kitab itu beda nanti itu. Alif lamnya aja dibuang bisa. Itu kenapa Bapak Ibu perlu kita belajar itu tidak hanya sampai ke membacanya, memahami, bahkan Al-Quran itu kita pahami struktur kalimatnya. Sehingga kalau ada satu huruf yang berganti, harakat saja berganti, kita paham. Oh ini salah ini. Tak begitu harakatnya itu. Tapi itu kan level orang kan beda-beda ibu ya. Tapi level ibu, kalau ibu tak paham, tak tahu, ibu baca, dapat pahala tetap. Walaupun Quran kau dipalsukan beberapa kata, tetap ibu berpahala. Tapi Al-Quran ibu tidak akan pernah bisa dirusak, dipalsukan. Karena Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran. Sampai hari kiamat akan banyak orang memalsukan Al-Quran, tapi begitu dipalsukan, hari itu juga ketahuan palsunya. Masalah Al-Quran Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu dihafal oleh miliaran, bukan jutaan manusia. Dan Allah jamin itu. Karena Al-Quran itu ada yang original di hati orang-orang tertentu. Orang yang dipilih oleh Allah. Kalau ada orang memalsukan Al-Quran, hari ini juga dipalsukan, hari ini ketahuan tuh. Tak mungkin tidak, karena itu hebatnya Al-Quran. Oke, begitulah dulu ibu-ibu ya, sekedar motivasi ibu-ibu. Silakan terakhir. Tadi kan terakhir kita mengenai tadabbur. Jadi salah satu jalannya bisa nak tadabbur ini melalui tafsir dari belum? Ya, tafsir itu pintu depan. Untuk masuk ke pintu belakang, ibu lewat pintu depan enggak? Ibu mau pergi ke dapur, kan tidak bisa ke dapur aja tiba-tiba. Ke depan dulu. Bagaimana ibu tadabbur ibu di depan jangan tak paham? Makanya dalam perjalanan menuju Allah itu ada namanya syariat, ada namanya tarekat. Syariat, tarekat sama-sama jalan artinya. Cuman syariat itu jalan yang penuh rambu-rambu. Tarekat itu jalan yang tidak ada rambunya lagi. Siapa yang paham jalan tidak ada rambu? Kalau biasa berjalan di rambu-rambu tadi. Ibu kalau lapar rambu-rambu itu buka rambu dulu. Jalan yang tidak pakai rambu namanya tarekat. Jalan yang pakai rambu, halal, haram, boleh, tidak, itu namanya syariat. Orang tidak akan mungkin ke tarekat kalau syariatnya tidak benar. Mustahil tarekat sesat dia nanti itu, kalau syariatnya tidak betul. Orang mentadaburi Al-Quran akan salah kalau tidak tilawatul Quran dia. Tafsir, tilawatul Quran. Tadabur, pintu akhir. Setelah ini selesai, baru dia mencoba merenungi apa yang dimaksud di balik ini sebenarnya. Tapi ibu tidak perlu sampai tadabbur. Dengan siapa harus belajar Pak? Dengan guru, tidak bisa dengan kalau jadi guru setan nanti. Kalau ibu tidak pakai guru, setan gurunya. Ya pakai guru. Guru itu ulul albab. Wa ma yadabbaru ila ulul albab, yang bisa mentadaburi Al-Quran orang yang memiliki kecerdasan yang paling dalam kata Allah. Namanya ulul albab. Itu Bapak Ibu kalau di Indonesia inilah kayak Ustaz Adi Hidayat tuh. Itu bisa, karena bahasa Arabnya mantap, ya, bagus bahasa Arabnya. Itu bisa tuh, dia bisa menjelaskan apa makna depan, apa makna belakangnya. Kayak itu tadi yang saya contohkan di Ar-Ra'd 17 tadi. Tapi kalau ibu paham saja makna depan, alhamdulillah cukuplah. Tapi jangan-jangan itu pun tidak menyelamatkan kita dari orang yang meninggalkan Al-Quran. Karena ada perintah keempat membaca Al-Quran itu, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, level paling bawah tuh. Warattilil Qur'ana tartila, level menengah itu. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab, level tinggi itu. Afala yatadabbarun al-Qur'an, itu level tertinggi. Dan surga ibu nanti di situ. Dan makanya ibu masuk surga dengan siapa besok? Dengan imam. Baca di Al-Isra 71. Semua manusia masuk surga dengan imam mereka. Karena imam itulah yang bisa sampai ke level tadabbur tadi. Makanya ibu aman nanti itu, ibu masuk surga tinggal cari aja ustadznya besok. Ustaz Sofyan kalau bisa ngambul ya, surgamu paling tinggi kan Ustaz Sofyan Al-Falah. Masuk kita sama-sama. Itu kalau saya yang dapat level paling tinggi. Kalau bisa jadi ibu dapat level paling tinggi kan? Ikut saya. Saya ikut. Pak Ustaz, ambo lebih tinggi surgamu. Ayolah ikut ambo je ibu.
Kan bisa jadi begitu. Tapi kata Nabi, kata Allah kan begitu, semua orang dipanggil ke surga dengan imam mereka. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Itu di Al-Isra 71 ya. Nah itu. Ya. Nah begitulah ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.